lagi dengan saya, Siana, CGP Rekognisi BPJP Jawa Barat. Saya masih bertugas di SMA Negeri 1 Sintang, dan bersama kita di sini ada Bapak Iqbal. Beliau adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sintang yang kelasnya akan kita observasi nanti. Apa kabar Pak Iqbal? Alhamdulillah baik. Baik Pak Iqbal, pagi ini kita masuk ke dalam percakapan observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bapak untuk supervisi dan juga observasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Itu supervisi kita di sini tujuannya adalah untuk memonitoring dan juga mendorong pengembangan performa Bapak dan juga proses diri Bapak dalam proses pembelajaran nanti. Untuk percakapan kita pagi ini sebagai langkah persiapan supaya Bapak lebih siap dan juga lebih baik lagi, nanti lebih percaya diri menyajikan proses pembelajaran terbaik bagi muridnya. Siap. Untuk pagi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh Pak ya? Untuk tujuan pembelajaran nanti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran nanti yaitu mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim dalam proses metabolisme. Identifikasi sifat dan cara kerja enzim dalam proses metabolisme. Baik, untuk area pengembangannya bagaimana Pak? Ini akan saya observasi. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada kegiatan observasi nanti yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian inovatif dan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional karena melihat siswa-siswa kita yang beragam. Jadi ada pengembangannya nanti adalah pada proses pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, juga berpihak pada murid, juga memperhatikan keberagaman murid akan diterapkan PSE yang begitu ya. Baik Bapak, untuk strateginya gimana nih Pak? Strateginya, oke. Jadi untuk persiapannya saya sudah menyiapkan RPP ya Ibu, saya sudah membuat RPP. Kemudian nanti saya akan mengaitkan pembelajaran dengan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya berharap nanti siswa lebih memahami pembelajaran saya. Kemudian untuk strateginya nanti kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya berdasarkan minat dan bakatnya ya. Jadi kemarin saya sudah melakukan survei kepada seluruh siswa kelas 12 IPA 1 dan mereka ada yang minat kepada PowerPoint, kemudian ada yang minatnya menggambar, kemudian ada yang minatnya menulis. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok dan setiap kelompok nanti akan membuat media presentasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kalau yang suka PowerPoint nanti mereka akan membuat PowerPoint, kemudian yang suka menggambar mereka akan membuat gambar, kemudian nanti juga siswa tersebut dipersilakan untuk melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Setelah itu nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama siswa. Oke, baik Pak, ini strateginya pada pembelajaran diferensiasi dalam diskusi kelompok ya. Baik Bapak, untuk pendukungnya ini ada media yang sudah Bapak siapkan? Oke, media yang saya siapkan ini ada media presentasi berupa PowerPoint, kemudian ada YouTube, ada gambar. Saya sudah menyiapkan gambar ya. Oh iya. Gambar untuk nanti simulasi pertama. Itu orang berlari ya Pak ya? Iya, lari kemudian kecapean. Ya, baik Bapak. Kalau begitu untuk proses supervisinya bisa kita lakukan kapan Pak? Oke, untuk supervisinya insya Allah kita akan melakukan minggu depan ya Ibu pada jam saya yaitu pada hari Senin, kemudian tepatnya jam 10.35. Jadi di hari Senin depan kita akan observasi di jam 10.35 di kelas berapa Pak? Di kelas 12 IPA 1. 12 Oke, kalau begitu nanti di hari Senin saya akan masuk ke kelas Bapak dan mencatat apa yang
terlihat ya Pak ya, dapat mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Percakapan kita hari ini Pak, ada yang Bapak dapat dari percakapan Pak observasi tadi? Ya, untuk percakapan hari ini ya, nanti pada kegiatan observasinya saya berharap bisa mencapai area pengembangan yang saya inginkan, yaitu saya bisa menciptakan pembelajaran yang inovasi, menyenangkan dan berpihak kepada murid. Kemudian nanti juga saya ingin melaksanakan pembelajaran sosial emosional, kemudian mengaitkan pembelajaran kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti saya juga berharap siswa lebih semangat dan mudah memahami pelajaran yang saya ajarkan. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk perbincangan hari ini Pak. Sampai ketemu di hari Senin nanti ya Pak. Kita akan observasi. Baik, sekian ucapan observasi yang kami lakukan. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga pasca supervisi. Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita pelajaran kita dan apa tidak ya, tidak masuk saja ya. Yang tidak masuk dari ini siapa saja? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Terjemahan dan kita sudah praktikum kemarin. Praktikumnya di mana? Masih hidup tidak? Jadi masih bisa dilanjutkan lagi. Kalau dulu kita belajar, Bapak akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ada tidak? Oke, kalau begitu, nah kita butuh konsentrasi ya kalau belajar. Konsentrasi. Tidak apa ya. Oke, kita akan bermain sebentar. Oke, bisa ya? Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, masih ingat untuk konsentrasi? Oke, konsentrasi dulu. Ingat ya? Coba 1, 2, 3. Oke, permainan kali ini Bapak akan mencoba permainan baru. Namanya adalah Marina menari. Marina menari. Oke, jadi lihat gerakan Bapak ya, sesuai lagunya. Marina jadi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Ini Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Oke, kita akan coba 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Oke, apa ya? Kita akan ulangi. Bapak yang menyanyi, kalian harus mempraktekannya. Oke, 1, 2, 3. Marina menari merana. Lagi. Marina menari di atas merana. Di atas merana. Marina menari. Satu lagi, konsentrasi. 1, 2, 3. Marina merana.
Di atas menara, di atas menara, Marina Merana. Silakan lihat, perhatikan gambar yang Bapak. Kira-kira ini oleh apa ya? Kira-kira ini habis ngapain? Habis lari-lari. Setelah lari-lari ngapain orangnya? Ayo ke sekolah. Jalan. Oke. Kalian kenapa lah? Kira-kira kenapa ya? Kenapa setelah kalian lari-lari itu capek dan rasanya lututnya kosong? Ada yang bisa memberi alasan? Ayo. Apa? Kenapa? Bahkan buka apa? Harus jawab untuk kita. Iya, harus ada oksigen, benar, bukan dia. Jadi saat kita melakukan pembakaran, baik itu pembakaran di luar tubuh, perlu oksigen. Begitu pula saat kita membakar makanan di dalam tubuh perlu oksigen. Sementara orang yang habis berlari-lari itu memerlukan oksigen banyak untuk membakar energi yang ada di dalam tubuh kita. Otomatis memerlukan oksigen yang banyak. Dari situ, ya, maka ada yang namanya peristiwa metabolisme. Metabolisme yang dipercepat ini akan mempengaruhi tubuh kita. Kemudian ada efek sampingnya berupa asam laktat namanya. Ada asam laktat yang akan ditimbun di bagian otot-otot kita, di sendi-sendi kita. Jadi saat kita olahraga, ya, otomatis oksigen yang diperlukan semakin banyak. Berarti di situ ada penimbunan asam laktat yang semakin banyak di antara ruas-ruas sendi kita. Maka di situ terjadi yang namanya pegal. Ya, pegal. Jadi penyebab pegal-pegal itu apa? Ya, asam laktat yang ditimbun. Asam laktat yang ditimbun di mana tadi? Iya, di sendi-sendi kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yang hari ini yaitu mengidentifikasi sifat enzim dan prosesnya. Dan pada suhu yang tinggi akan menyebabkan denaturasi atau kerusakan. Potensial hidrogen atau pH mempengaruhi enzim pada bagian terutama pada gugus karboksilat dan gugus amin pada enzim dapat bekerja cepat. Sifat kerja enzim ini disebabkan enzim hanya berfungsi untuk menurunkan energi aktivitas pada awal reaksi kimia dalam sel. Artinya bersifat bolak-balik. Enzim dalam Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau mendapat kesimpulannya? Misalnya metabolisme itu apa? Silakan. Oke, satu-satu. Oke, itu. Jadi silakan. Ada yang lain? Menyimpulkan yang lain? Tentang teori tadi? Dua teori. Ada yang akan menyimpulkan tentang teori gembok dan kunci? Silakan. Ayo. Bisa masuk ke dalam engine tertentu, ya bisa kalau engine ini kayak gini, kita bisa pilih Pak. Jadi menjelaskan teori induktif tidak ada yang memilih teori induktif. Nah, berarti kita sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi adalah metabolisme, yaitu perubahan apa tadi energi kimia dari makanan menjadi energi lain. Energi lainnya itu apa? Kemudian yang dibahas tadi teori gembok dan kunci, bahwa
gembok sebagai apa tadi? Sutra. Kunci sebagai jadi satu kunci tidak akan bisa masuk ke gembok yang bagian arah. Jadi satu pasang gembok dengan kunci harus sama. Oke, mungkin ini saja materi kita untuk hari ini. Habis ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang Ibu. Ya, tadi sudah saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Jadi sekarang kita sampai ke percakapan pasca observasi ya Pak ya. Untuk percakapan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bagi Bapak dalam pengembangan diri dan juga kompetensi ke depannya. Iya. Oke Bapak, saya ingin tahu bagaimana Bapak menilai sendiri proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi. Oke, proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi menurut saya sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Tadi saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada kelas 12 MIPA 1, walaupun sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini diperuntukkan untuk kurikulum merdeka. Namun demikian saya sudah mempraktekannya di kelas 12 MIPA 1 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian tadi saya juga sudah melakukan speaking yang merupakan bagian dari pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi Bapak mengadopsi pembelajaran di kurikulum merdeka ke kurikulum 2013 ya Pak ya. Oke, baik Bapak, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pencatatan saya tadi Pak ya. Untuk hasil pengamatan saya di kegiatan pendahuluan, Bapak telah tadi menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, juga menggunakan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian melalui aktivitas permainan KSE, Bapak juga sudah bisa menciptakan kondisi kesiapan siswa dalam belajar. Dan di kegiatan inti, aktivitasnya sudah runtut dan juga konseptual, serta mampu melibatkan siswa aktif dalam diskusi kelompok. Selain itu juga tadi saya ada lihat pemanfaatan media Pak ya untuk penugasan kelompok. Dan kemudian juga di situ ada kegiatan penutup, Bapak juga sudah mengajak siswa untuk merefleksikan hasil pembelajaran. Jadi secara garis besar saya bisa menyimpulkan bahwa proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah inovatif, siswa juga terlibat aktif dan menyenangkan, seperti rencana kita di percakapan awal kelas supervisi Pak ya. Oke, bagaimana menurut Bapak? Menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi masih ada hambatan-hambatan kecil ya Bu, karena siswa kita ini kan sangat heterogen ya, heterogen sangat banyak, sehingga tadi masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa dikendalikan di kelas, kemudian masih ribut sendiri, kemudian masih ngobrol-ngobrol sendiri, tidak mau ikut berdiskusi dengan kawannya. Mungkin hal ini terjadi karena saat saya melakukan survei ini kurang pilihan-pilihannya Ibu. Ya, tadi yang sudah saya buat ini kan menggunakan PowerPoint, kemudian gambar, kemudian menulis dan bagan. Ya, mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih mengembangkan lagi, misalnya ada pilihan untuk lagu, jadi nanti siswa bisa presentasi menggunakan lagu ataupun menggunakan video seperti itu. Oke, baik Bapak. Iya, memang saya juga sudah sempat mengamati ada beberapa siswa ya Pak, tapi tidak terlalu banyak. Oke, baik Bapak, dari hasil yang Bapak paparkan tadi, apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk dilakukan dalam peningkatan performa Bapak ke depannya nih? Oke, untuk kedepannya saya ingin melakukan inovasi lagi Ibu, jadi agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Baik Bapak, ada nggak kawan yang mungkin bisa diajak Pak untuk berkolaborasi dalam pendidikan kompetensi Bapak ini? Untuk kawan yang diajak berkolaborasi mungkin bisa juga Ibu, misalnya ada kawan yang mengamati saya lagi, nanti kemudian ada juga yang membantu saya misalnya menyiapkan
peralatan yang media yang saya butuhkan dalam pembelajaran. Kapan nih Pak akan dilakukan? Mungkin dalam waktu dekat ya Bu. Mungkin minggu depan ya. Selanjutnya Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak, ide bagus itu. Sebagai penutup percakapan kita, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi di kelas ya. Dan saya mencobanya di kurikulum 2013 ya, walaupun pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya untuk kurikulum merdeka. Kemudian saya juga sudah mempraktekkan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Bapak. Terima kasih sekali sudah berbagi dan mengizinkan saya untuk terlibat dalam pembelajaran Bapak di kelas, untuk observasi kelas Bapak ya. Nanti saya izin juga Pak untuk mencatatkan hasil pengamatan saya pada form supervisi akademik. Ya, bisa. Oke. Terima kasih Bapak, semoga Ya. pengembangan diri ke depannya juga proses pembelajaran Bapak lebih baik lagi. Ya, amin. Sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Demikian tahapan supervisi akademik yang telah kami lakukan, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga menginspirasi dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.